Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kinerja PPG PAI Batch 2 dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nina Mariani SPDI, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, sekaligus mahasiswi PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja saya di kelas 6 dengan materi jenis-jenis takdir dan contohnya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ibu dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Nah, alhamdulillah ya, hari ini kita diberi kesehatan dan umur panjang, dan semoga bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Nah, sebelum kita ke pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ananda Abdul Wahab. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Silakan anak-anak berdiri. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan memeriksa kesiapan terlebih dahulu ya, seperti tempat duduk. Coba dirapikan tempat duduknya dulu. Tempat duduk, kerudungnya, bukunya disiapkan semuanya di atas meja. Siap? Nah, siapa yang masih ingat materi PAI minggu yang lalu tentang apa? Berarti semuanya pada menghafal lagi ya di rumah ya. Nah, kemudian siapa yang masih ingat pengertian kode? Ya, silakan Mutia. Kode adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya, tetapi bisa dirubah dengan berikhtiar. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Mutia. Kemudian tadi kode sudah ya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat pengertian dari kode? Ya, silakan Mahendra. Kode adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang tidak bisa dirubah. Iya, bagus. Tepuk tangan juga untuk Mahendra. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah ya. Materinya masih melanjutkan materi yang kemarin.
Dan submaterinya hari ini adalah jenis-jenis takdir dan contohnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian takdir dengan benar ya. Jadi kalian nanti harus mampu mendefinisikan pengertian takdir ya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan membedakan jenis-jenis takdir dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh dari masing-masing jenis takdir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Alur pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian ya menonton video tentang pembelajaran. Kemudian nanti kalian perhatikan video tersebut. Kemudian dibagi kelompok menjadi 5 kelompok. Nanti sama ibu dikasih tugas per kelompoknya. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian kalian juga mengerjakan evaluasi pembelajaran. Yaitu alur pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sebelum beralih ke pembelajaran, marilah kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu ya. Agar pembelajaran kita kali ini lebih menyenangkan. Siap? Ya. Tepuk konsentrasi. Bagus. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Tahukah anak-anak apa pengertian takdir? Tidak tahu. Apakah ada yang tahu dan bisa menyebutkan ada berapa macam jenis-jenis takdir? Tidak tahu. Jenis-jenis takdir dan contohnya. Takdir adalah ketetapan Allah kepada setiap makhluk ciptaannya. Percaya kepada adanya takdir merupakan salah satu dari rukun iman. Ayat Al-Quran tentang takdir Allah yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Nah, ayat ini Al-Hadid ini tentang takdir Allah ya. Kandungan surat tersebut adalah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk bencana dan musibah, telah ditetapkan dan tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, nah itu tentang pengertian takdir dan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang takdir Allah. Agar kalian lebih memahami apa itu pengertian takdir dan jenis-jenisnya, maka hari ini Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang takdir dan jenisnya. Simak dengan sebaik-baiknya ya, Kak. Nanti kalian akan diminta untuk menuliskan hasil dari menyimak video tersebut. Siap? Siap. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi kan? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Memang mau ngapain lagi?
hati. Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita belum berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah. Tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi. Anak, sudah disimak dengan baik video pembelajarannya? Sudah. Isi video itu tentang apa? Takdir. Tentang takdir ya. Jadi takdir itu ada dua. Ada takdir apa? Ada takdir mubrom dan ada takdir mu'alaf. Ya, selengkapnya ada kan semuanya di video. Contoh-contohnya ada di video tersebut ya. Itu. Nah, untuk yang sekarang kita lanjutkan dengan pembagian kelompok ya. Kita bagi kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Siapa kelompoknya? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk berkelompok. Ya, di sini ada perintahnya, tuliskan isi dari video pembelajaran yang sudah kalian tadi tonton. Ya. Jangan lupa kasih nama kelompoknya apa, ketuanya siapa, dan di kelompok ini harus bekerja sama ya. Ada yang nulis, semuanya ikutan berpikir. Kemudian nanti ada salah satu teman kalian per kelompok ke depan untuk mempresentasikan ya. Untuk waktu tugas kelompok ini, Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Boleh dimulai. Gimana, tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah. Oleh karena itu, kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil kerja tiap kelompok ya, yang akan dimulai oleh kelompok Mutia yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan ke depan untuk kelompok Mutia. Ya, ayo boleh dimulai kelompok Mutia. Takdir adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya. Takdir dibagi menjadi dua, takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Takdir mubrom adalah berarti tetap pasti dan tidak bisa diubah. Takdir mubrom berarti ketetapan Allah yang pasti akan terjadi. Takdir mu'alaf adalah merupakan ketetapan Allah yang masih tergantung dengan ikhtiar, usaha, dan doa manusia. Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mutia. Silakan kelompok Mahendra dimulai. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk ciptaannya.
tentang takdir yaitu Al-Hadid ayat 22. Takdir dibagi menjadi dua jenis yaitu takdir mubram, takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah, contohnya kematian. Takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa dirubah, contohnya sakit bisa menjadi sembuh. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok Mahir. Alhamdulillah untuk kegiatan kelompok sudah selesai, dimulai dari pemberian LKPD dan presentasi hasil kelompok. Mari kita lanjutkan dengan ice breaking. Silakan anak-anak berdiri. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Silakan anak-anak duduk kembali. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi pembelajaran tentang jenis-jenis takdir? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, untuk yang selanjutnya adalah mengerjakan evaluasi secara mandiri ya. Jadi di sini kalian mengisi lembar evaluasi sebanyak 10 soal berbentuk pilihan ganda dan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Semuanya dikerjakan ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jangan lupa dikasih nama dan bola. Anak-anak sudah selesai? Marilah kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Hal menarik apakah yang kita pelajari hari ini? Menonton video, apa lagi? Apalagi? Bekerja kelompok, apalagi? Presentasi, ya. Nah, kemudian pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Pengertian takdir beserta contohnya. Ya, dari kesimpulan hari ini bahwa takdir itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan kepada makhluknya. Ada dua jenis takdir. Yang pertama ada takdir mubrom dan yang kedua ada takdir mu'alaq. Takdir mubrom apa pengertiannya? Ya, takdir yang pasti dan tidak bisa dirubah. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Contohnya kematian, apalagi jenis kelamin, ya ada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua ada takdir mu'alaq. Ya, takdir mu'alaq adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah. Contohnya, misalkan kalian sedang sakit, ya jangan pasrah. Biarkan saja saya pasti meninggal. Tidak boleh seperti itu. Untuk
belajar tentang sikap terhadap takdir Allah ya. Jadi sikap terhadap takdir Allah itu juga sama ya, masih bab 7 ya. Sama dengan pembelajaran kita hari ini, tapi berbeda temanya ya, tentang materi sikap terhadap takdir Allah. Itu materi pembelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai dari awal sampai akhir. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Ibu tutup saja perjumpaan kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.